Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dengan saya Ayu Cahya. Di sini saya akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari jangan lupa di komen, like, and subscribe. Nah, di video pembahasan kali ini tuh kita akan membahas dua judul besar. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke judul pertama ya. Judul pertama tadi kita mengambil tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini pembentuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama pembentukan BPUPKI. Nah, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang nih dalam melewati penjajahan. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Yang kedua, pengambilan paksa. Yang ketiga, perbudakan paksa. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, perumusan dasar negara. Nah, dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, mungkin tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin. Sebelum suatu negara berdiri, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widioningrat pada pidato awal sidang BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan dari Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri mengusulkan rumusan negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, kita lanjut. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Oke, selanjutnya setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Nah, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Menurut Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Nah, rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Usulan-usulan yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, golongan usul yang mengenai dasar. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal
unifikasi atau federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Yang keenam, golongan usul yang mengenai daerah. Yang ketujuh, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Yang kedelapan, golongan usul yang mengenai pembelaan. Yang kesembilan, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum pada Naskah Piagam Jakarta ini tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Mengapa? Karena mengalami perubahan karena dalam sila pertama itu terdapat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Otomatis dalam Pancasila ini cuman hanya agama Islam saja, tidak agama yang lain. Sedangkan kita di Indonesia ini berbagai macam agama. Nah, karena itu makanya rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, dengan demikian rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin di sini saya akan juga sedikit membahas tentang risalah sidang BPU PKI dan PPKI. Sesudah sidang Chosang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPU PKI di kantor besar Jua Hokakai. Pertemuan tersebut membentuk lagi sebuah panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Washid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusuno Joyokarsojo. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Nah, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, mungkin tadi kita udah membahas yang poin pertama, poin besar yang pertama. Sekarang kita membahas tentang poin besar yang kedua, yakninya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugas BPU PKI dibubarkan dan sebagai penggantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Bisa juga kita sebut dengan Dokuritsu Zunbi Linkai. Nah, untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Darjiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Nah, dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil. Selanjutnya, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan
kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, linia keempat, tercantum rumusan-rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Baik, mungkin dari pembahasan yang saya bahas tadi, mungkin kita dapat tarik kesimpulan. Dari pembahasan tadi, kita dapat tarik kesimpulan sidang pertama PKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Nah, setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juli 1945, menghasilkan kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Jadi di sini semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh di dalam warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komitmen kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.